Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa sayyidus syuhur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya, jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga di malam yang ke-25 bulan mulia, bulan suci Ramadan, kita sempat bersama-sama hadir menunaikan ibadah mulia secara berjamaah, baik salat Isya maupun salat tarawih, sebagai amalan mulia pada malam yang ke-25 ini. Salawat dan taslim tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan, uswatun hasanah. Kiranya kita meraih kehidupan yang sukses, bahagia di dunia, selamat sentosa di akhirat nanti insya Allah. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mautu babun kullu nasi dakhiluha." Kematian itu ibarat sebuah pintu besar, dan semua manusia akan melewati pintu besar itu. Saudara kita, adik kita, kakak kita, Ibu Haja Sadika Suwardi SA, kini jenazahnya sudah ada di rumah beliau. Sebentar subuh, setelah kita selenggarakan jenazahnya, kita sholati. Setelah sholat subuh akan diberangkatkan ke Wonomulyo Polmas untuk dimakamkan. Kita semua sebagai warga dan keluarga Perumahan Dalegosi merasa kehilangan sosok yang selama ini kita kenal sangat peduli. Selama ini kita kenal senantiasa berkomunikasi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan kompleks kita. Tentu saja banyak kebaikan yang pernah dilakukannya, banyak kepedulian yang pernah dibuktikannya, banyak sumbangan yang pernah diberikannya. Karena itu pada kesempatan berkabung ini, atas nama seluruh warga, kiranya memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala amal baiknya, amal kebaikannya, semua kegiatannya yang bermanfaat, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain, semua manusia
selain kelebihan dan kebaikannya, ada kekurangannya yang bisa menyebabkan dosa dari kekurangan itu. Mungkin ada kesalahan yang dia perbuat pada masa hidupnya, maka kita bukakan pintu maaf baginya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghfir laha. Ya Allah, bukakan pintu ampun saudara kami almarhumah. Maafkan segala kesalahan dan dosanya, dan terima amal ibadahnya. Allah saja Maha Pengampun, apatah lagi kita sesama manusia. Yang jelas beliau sudah mengakhiri hayatnya. Beliau sudah menghembuskan napasnya yang terakhir pada jam 11.15 sebelum lohor tadi siang. Untuk itulah kata Rasulullah, jadikanlah kematian itu sebagai sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang paling tinggi dari sekian pembelajaran adalah belajar dari sebuah kematian. Sebentar diselenggarakan jenazahnya, dimandikan karena tidak mampu lagi mandi sendiri. Waktu dia sakit, kalau dia mandi di depan, di teras rumahnya kita lewat, masih bisa sekalipun sakit tapi mandi sendiri, karena masih ada berkumpul antara jasad dan rohaninya, masih ada kehidupan. Namun hembusan terakhir terus terjadi, maka karena tidak bisa dia mandi, dimandikan oleh keluarga dan kerabatnya. Setelah itu dikafani, dibungkus. Kalau sebelumnya dia sendiri pakai baju, karena masih ada hayat di kandung badan. Pada saat itu setelah menjadi jenazah, dia dikafani oleh keluarga dan kerabatnya dengan kain kafan, kain yang tidak mewah, kain yang murah. Dan itu adalah sebuah pelajaran bahwa kematian tidak membuat kita menoleh ke belakang. Tidak menoleh ke belakang suami saya, anak saya, rumah saya, keluarga saya. Kalau Tuhan sudah menghendaki, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Itulah sebuah kematian. Lalu kita salati semua sebentar. Saya katakan setelah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan salat mayit. Mengapa? Karena beliau tidak bisa lagi salat. Kalau orang tidak mampu lagi salat, dia yang harus disolati. Ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita semua. Akhirnya tentu saja kita masih mau berbuat baik kepada orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Anak yang baik adalah senantiasa ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terkhusus orang tuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Sebut-sebut kebaikannya. Satu kompleks, satu tempat tinggal, sekalipun berbeda nasabiah, keturunan, tapi kita dipersaudarakan dengan satu kompleks tempat tinggal.
dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang tinggal di kompleks Lagusi ini, tidak ada saya kira yang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu merencanakan untuk tinggal di blok A, blok B, dan blok C. Tapi Tuhan mentakdirkan kita semua tinggal di tempat ini. Saya tidak pernah membayangkan, tidak pernah melihat lokasi ini. Tapi setelah terbuka perumahan baru lihat, ternyata Allah takdirkan saya sekeluarga tinggal di blok D1. Itu adalah takdir. Karena itu mari kita pupuk persaudaraan. Karena saudara yang hakiki bukan saudara seibu sebapak, bukan saudara seketurunan, tetapi saudara yang hakiki, saudara yang sebenarnya adalah saudara karena seiman dan sekeyakinan. Saudara karena tetangga, saudara karena sama tempat ibadah kita di masjid kita masing-masing. Saya terkenang pada saat masjid kita ini bangun, semua warga terlibat. Ada yang pikirannya, ada yang tenaganya, ada yang sumbangannya. Khusus Ibu Sadika, Ibu Haja Sadika, saya kenang betul keseriusannya, kesungguhannya, semangatnya memberikan dukungan moral, mendukungkan bantuan material hingga masjid ini berwujud. Kita harapkan semoga sumbangsi kita semua menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sekalipun telah berada di alam barzakh, telah berada di alam kubur, mengalir pahala itu atas kontribusi kita dalam membangun masjid. Itu baru di dunia, di alam kubur. Dan pada akhirnya nanti di akhirat kelak, yang bersama-sama bekerja sama-sama bekerja, memberikan sumbangsi dari apa yang dia miliki, lahir masjid tempat beribadah. Apa kata Rasulullah? Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bersama-sama dan terlibat membangun masjid, membersihkan masjid, memakmurkan masjid, menjadi imam masjid dan menjadi jamaah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan siapkan rumah di dalam surga. Masuk saja di surga tanpa rumah, itu sudah nikmat menurut ayat dan hadis. Apatah lagi ada rumah khusus bagi orang-orang yang terlibat dalam pembinaan masjid. Karena itu kontribusi kita, finansial, tenaga dan pikiran, mari kita teruskan. Di awal kita dengan saldo 500.000 rupiah, Bapak dan Ibu sekalian, 500.000 rupiah kita ingin membangun masjid yang nilai RAB-nya 170 juta, tapi toh juga bisa jalan. Ya, karena itu tidak heran kalau tadi Ananda protokol menyampaikan kas masjid kita sekarang ini hanya 476.000 rupiah. Ya, tapi tambah lagi tadi ada 2 orang 250.000, 250.000, ada 2 orang 100.000, sehingga berjumlah 700.000 rupiah. Nah, karena itu kita ada 500.000 satu orang,
ada 250.000 satu orang, ada 100.000 dua orang. Jadi jumlahnya 950.000. Ya, malam ini yang akan masuk di kas. Karena itu kalau ditambah dengan saldo menjadi 1 juta lebih. Itu yang saya kenang. Dengan dana 500.000 rupiah terbangun 170 juta rupiah. Nah, sekarang kita membangun di belakang. Ada yang kasih bantuan Haji Rusli 40 juta rupiah. Sekarang sudah menyerap lebih 40 juta rupiah bagian belakang. Hari Kamis kita mau cor, dan mungkin sesudah dicor menunggu uluran tangan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan, dan diperkirakan masih membutuhkan 60 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang lapang kepada kita semua, dan kepada seluruh warga Lagosi ini senantiasa diberikan kesehatan. Dan kepada saudari kita Haja Sadika, kita ucapkan selamat atas kepergiannya, dan doa-doa kita menyertainya. Dan kepada saudara kita Bapak Haji Suwardi bersama seluruh keluarga yang ditinggalkannya, mudah-mudahan menghadapi musibah ini dengan penuh kesabaran, karena janji Allah akan orang-orang yang sabar itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekedar kultum tausiah kita pada kesempatan ini, sebagai tanda cinta kita menyebut-nyebut kebaikan almarhumah, dan itu salah satu cara berbuat baik kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Sebutlah kebaikannya dan sembunyikan kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.